Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pagi ini kita eh, berjumpa lagi. Pagi ini gue mau review pesanan Mas Arif dari Banyumas sama Mas Riki ya, Om Riki dari Purwakarta. Jadi Om Riki menanyakan untuk teknik pembesaran untuk budidaya lele karena beliaunya masih baru belajar. Ini apa yang dilakukan Om Rizky ini betul sebelum terjun ke dunia bisnis apapun itu harus dipelajari dulu caranya, ilmunya bagaimana sampai nanti bisa menghasilkan profit. Langsung aja. Jadi buat Mas Rizky ya yang di Purwakarta. Jadi kalau untuk teknologi pembesaran ya ada ininya ya apa tata cara persiapannya. Cuman yang pertama persiapan yang pertama itu yang paling dasar itu yang pertama yaitu kolam. Kalau untuk kolam pembesaran idealnya ukuran 2 kali 5. 2 kali 5 ukuran 2 kali 5. Apa aja sih yang harus disiapin? Nah, yang ini nih. Nih yang pertama itu harus tentukan jenis kolam. Nanti Mas Rizky ini mau pakai kolam bulat, kolam kotak atau kolam semen. Ya silakan nanti diaplikasikan di daerahnya. Kira-kira mau pakai kolam yang mana? Yang pertama. Yang kedua, setelah menyiapkan kolam, otomatis benih masuk kepada benih. Kalau untuk Om Rizky, kalau untuk benih minimal itu dari ukuran 56 78. Kalau untuk cetak untuk lele konsumsi. Yang kedua benih. Yang pastinya benihnya harus benihnya yang sehat ya, berkualitas ya. Yang umumnya sekarang itu yang marak di para petani itu dua jenis strain. Yang pertama yaitu strain Sangkuriang, yang kedua itu Mutiara. Dua jenis strain ini yang sekarang lagi marak ya, lagi banyak dibudidayakan, yang banyak dibudidayakan para petani lele. Itu. Jadi yang pertama harus menyiapkan kolam, yang kedua benih. Yang ketiga apa? Yang ketiga bak sortir. Nah, bak sortir ini perlunya apa? Ya karena buat sortir nanti ketika sudah usia waktunya menjelang panen ya kan harus disortir. Ingin mencetaknya satu kilo isi berapa? Seperti itu untuk Om Rizky ya. Jadi sangat perlu itu bak sortir karena tujuannya bak sortir itu apa ya? Itu nanti untuk mensortir lele. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah masuk kepada benih, tadi kolam, lalu benih, terus tadi apa? Bak sortir. Yang selanjutnya itu pakan. Pakannya ya otomatis pakan berkualitas. Ya standar umumnya pakai 781-2, 781 polos umumnya. Tapi kalau ada jenis produk lainnya, umum lah silakan disesuaikan dengan budget yang ada aja. Karena semua pakan itu udah otomatis sudah masuk dalam uji laboratorium, udah uji lab. Jadi pastinya kandungan proteinnya udah sesuai standar untuk budidaya ikan lele. Itu tadi berarti udah masuk ke pakan. Setelah pakan apa? Nah, di sini setelah pakan otomatis nanti masuknya fase daripada perawatan. Fase perawatan ini yang utama itu air, air dan pakan. Air dan pakan ini cara perawatannya harus benar-benar ya. Karena ikan itu hidup di air. Jadi benar-benar harus diperhatikan airnya. Setelah air pakannya, pakannya wajib dibibis. Karena kalau nggak dibibis ya bahaya sekali. Bahaya sekali karena bisa jadi racun. Jadi amoniak jadi racun. Itu yang apa yang harus disiapkan. Berikutnya kolam udah, benihnya udah, bak sortirnya udah, pakannya udah, benihnya udah, apalagi airnya udah.
Umumnya itu sih, secara garis besar umumnya itu. Secara garis besar umumnya itu, secara garis besar. Nah, ada pertanyaan juga dari Mas Arif dari Banyumas. Pakan alternatif. Nah, untuk Mas Arif dari Banyumas, ada dua dia jalanin. Om Ari Mas Arif itu menjalankan untuk budidaya apa? Pembesaran dan pembenihan. Nah, Om, untuk pakan alternatif yang pertama saya itu pakai ampas tahu, pakai ayam giling. Ayam itu banyak nih macamnya, bisa kepalanya. Yang utama sih saya pakai kepala ayam, kepala giling, ayam giling ya. Atau dagingnya nggak, dagingnya lebih bagus lagi. Cuman kalau saya pakainya pakan alternatif saya pakai ampas tahu sama ayam, kepala ayam lah digiling, dicampur gitu. Kalau untuk yang kedua, saya pakai telur rebus. Telur rebus cuman saya nggak pakai kuning telur, putihnya doang. Jadi hanya putihnya aja nih. Jadi saya pakai ini tuh hanya putihnya aja. Nah ini saya hanya pakai putih telurnya aja. Jadi putih telurnya belanja. Biasa karena saudara suka bikin bolu, suka banyak pesanan. Jadi banyak putih telurnya itu suka numpuk di kulkas. Nah itu jadi kalau dalam satu kantong plastik udah kurang lebih ada 1 kilo, setengah kilo itu saya pakai itu buat pakan tambahan alternatif lah. Tetap buat pakan alternatif pakai telur rebus putihnya. Saya rebus, saya kukus itu. Ya nanti penggunaan apa ya diremas-remas aja nanti. Dicoba dulu. Dicoba dulu nanti telur direbus, setelah direbus tapi pakai kantong plastik direbusnya. Boleh direbus, boleh dikukus. Nanti setelah dia matang dibejak-bejak aja, nah kasih makan itu kandungan proteinnya tinggi, itu cepat besar ikan lele. Nah kalau untuk pendederan pembenihan ya Mas Arif, kalau untuk pembenihan jujur saya ada dua. Yang pertama pakai maggot, pakai bekatul. Nah bekatul ini dia sejenis dedak tapi dia lebih halusnya. Bekatul lebih halus dari dedak. Saya pakai maggot 1 kilo, dedaknya seperapat. Kok seperapat bang? Ya karena hanya buat perekat aja. Maggot diapain? Saya maggotnya pertama dikukus. Mau dikukus, mau direbus, itu boleh. Mau dikukus, mau direbus nggak masalah. Yang penting dia matang dulu nih maggotnya. Setelah maggotnya saya kukus, saya rebus, saya blender. Setelah di blender saya campurin pakai bekatul. Jadi saya tambahin bekatul sedikit-sedikit biar dia agak mengental gitu. Dan sedikit saya tambahin pakai sagu. Sagu cukup 2 sampai 3 sendok aja. Sagu fungsinya untuk apa? Untuk merekatkan. Nanti ketika udah dikukus, udah campur dengan bekatul, saya kukus lagi nih. Saya kukus lagi. Nanti setelah dikukus nanti dia apa ya? Kayak batu es lah modelnya. Karena saya bangkuk udah dalam plastik kayak batu es. Ya nanti kita tinggal gunting, itu tinggal dibelah-belah aja. Itu kalau untuk pakan alternatif pendederan. Itu kalau pakai bekatul. Nah, kalau untuk yang pakai maggot dan putih telur, saya nggak pakai sagu. Maggotnya setelah saya kukus, saya blender, campur putih telur di blender, baru saya kukus. Nah, itu caranya sama. Nanti setelah mateng, ya tinggal dipotong-potong. Nah, cara pemberian pakan gimana? Saya nggak pernah saya buang langsung ke kolam, tapi saya gantung, saya pakai media apung. Jadi pakai triplek, saya kasih botol aqua yang ukuran standar yang 600 ml itu. Nah, itu saya ikat pakai kawat. Nah, jadi dia pakannya terapung deh itu. Jadi peletnya saya taruh situ tuh. Jadi benih makanan di situ. Jadi nggak ngotorin air kolam gitu, nggak ngotorin air kolam. Itu untuk aduh maaf. Untuk Mas Arif yang di Banyumas. Jadi itu Mas ya, saya pakainya pakai apa? Pakai maggot sama putih telur sama bekatul untuk pakan alternatif benihnya. Atau pada umumnya kita pakai cacing sutra. Ya memang kalau umum pakai cacing sutra. Tapi kalau saya sih setelah benih usia 4 hari ya, ketika dia udah makan kuning telur di hari keempat itu saya kasih per kolam itu saya kasih sekitar 4 sampai 5 kantong kutir. Nah, 4 sampai 5 kantong kutir. Jadi
ada pakan hidup gitu. Jadi ketika dia nanti waktunya makan itu ada pakan hidup, dia masih bisa makan kutir. Nah, baru di hari keempat juga tetap hari keempat itu nggak langsung pagi saya kasih cacing. Jadi paginya itu saya kasih kutir dulu tuh 4 sampai 5 kantong tergantung isi kepadatan kolam lelenya. Yang ke sorenya baru saya kasih cacing sutra. Biasanya saya cacing sutra itu sekitar satu kolam itu 4 3 sampai 4 taker per kolam. 3 sampai 4 taker per kolam untuk setiap habis mijahin saya. Karena saya kalau mijah itu 2:1. Betinanya 2, bejantananya 1. Saya selalu pakai 2:1 atau 1:1 kalau memang lihat kondisi benihnya indukannya siap gitu. Nah, untuk usia pakannya saya usia lele dari usia ke-5 sampai 10 hari pakai cacing sutra. Hari ke-10 sampai hari ke-21 itu saya pakai pakan alternatif. Dia pakai pakan alternatif. Bisa juga saya selingin pakai pengli. Pengli itu kalau jujur aja kalau pas lagi males bikin pakan alternatif, saya pakai pengli aja udah. Pengli 0 aja udah. Kalau misalkan saya lagi nggak sempet gitu waktunya buat bikin pakan alternatif repot, udah pakai pengli aja tetap selingan. Itu untuk untuk pakan ya Om Arif ya di Banyumas. Nah sekarang masuk ke hitung-hitungan nih. Nanti kita rangkum ya. Yang pertama tadi persiapan kolam, kedua terus benih, ketiga bak sortir, keempat pakan, kelima fermentasi air ya. Tadi di fermentasi airnya terus apa lagi tadi? Ya itulah secara umum itu nanti yang harus dicatat gitu Mas Rizky ya. Itu tahapan-tahapan umum karena kalau mau kita pelihara lele otomatis kita harus punya kolam dulu, ada airnya, ada benihnya, ada pakannya gitu. Itu cara otomatis wajib ada itu wajib ada. Nah, untuk pakannya tadi kan untuk pakan alternatif tadi udah saya singgung juga tuh kan untuk pakan alternatifnya. Pakan alternatif tadi ada. Kalau untuk pembesaran Anda bisa pakai telur, pakai ampas tahu, pakai ayam giling atau kepala giling saya campur. Terus tadi juga ada buat pendederan pakai maggot sama sagu, pakai bekatul, terus maggot sama putih telur. Itu umumnya yang biasa saya pakai ya, itu biasa saya pakai. Nah, sekarang masuk ke ini kolam. Nah, saya simulasikan kolam itu kolamnya ukuran 2x5 10 meter. Ini kira-kira untuk analisa usahanya ya, kira-kira masuk atau enggak. Sekarang Om Rizky di Purwakarta punya satu kolam aja dulu 2x5, kira-kira ini analisa usaha masuk atau enggak, untung apa rugi. Nah, sekarang kolam ukuran 2x5 10 meter. Kita isi nggak usah 1.200. Kita isinya per kolam itu 1.000 ekor. Nah, 1.000 ekor kita cetak 1 kilonya isi 7 atau 8 ekor ukuran pecel lah ya. 7-8 ekor dengan bobot 125 gram per ekor. Nah, nanti kita akan cetak lele ukuran dengan benih 1.000 ekor, 1 kilo isi 7 sampai 8 ekor, 125 gram per ekor. Kira-kira kalau dengan 1.000 ekor benih lele ukuran berapa? Ukuran 5678 ya cm. Nah, ini benihnya saya sarankan dari ukuran 56 sampai 78 lah. Kalau mau main di pembesaran dari ukuran 56 sampai 78. Kenapa saya saran 5678? Karena 5678 itu udah makan pelet 781 min 2. 781 min 2. Kalau dia udah bisa makan pelet 781 min 2, nanti makan pelet 781 polosnya udah bisa. Itu. Oke, sekarang balik lagi ke 100 kilo. Nah, jadi 1 kilo isi 7 sampai 8 ekor. Jadi dalam 1.000 ekor benih tadi kita cetak
per ekor 125 gram per ekor. Isinya 1 kilo isi 7 sampai 8 ekor. Nah, sekarang kita simulasikan. Kira-kira sebentar, ini waduh banyak sekali nih ya. Aduh, maaf kawan-kawan. Aduh, tadi sempat putus nih. Iya, sempat terputus videonya. Ini balik lagi tadi ya. Tadi putus sampai di mana? Sampai di sini nih. Tadi putus di kolam. Nah, tadi gue review ulang lagi ya. Mas Rizky dan Mas Arif punya kolam ukuran 2x5 sama 10 meter, tebar per kolam 10.000, ukuran 56. Nanti ketika dipanen ukuran 1 kilo isi 7 atau 8 ekor dengan bobot per ekor 125 gram. Kira-kira dengan dengan jumlah bibit yang tebar 1000 ekor, kira-kira dari satu kolam nggak pasti lagi nggak gagal itu jadinya sekitar 125 kilo. Ketika jadi 125 kilo, berapa sih kebutuhan peletnya? Nah, sekarang kita hitung. Kita simulasikan 1000 ekor hidup semua ya. Kita simulasikan 1000 ekor hidup semua. Kita 125 gram. Kita cetaknya per ekor itu jadi 125 gram per ekor. Nah, berapa sih kebutuhan peletnya? 125 gram dikali 1000 ekor sama dengan 125 kilo pelet. Nah, ini 125 kilo pelet. Berarti kebutuhan peletnya sejak tebar benih sampai panen kebutuhan peletnya sebanyak 125 kilo pelet. Berapa 125 kilo itu? Kurang lebih sekitar 4 karung 5 kilo. Per karung itu isi 30 kilo, netonya dengan harga per karungnya itu sekitar 300 ribuan. Nah, jika per karung harganya 300 ribu, berarti kalau 4 tinggal dikalikan aja 1.200.000. Nah, yang 5 kilonya umumnya sekarang 781 min 2 itu udah sekitar 11 ribuan per kilonya. Nah, beli 5 kilo berarti jadinya 55.000. Nah, ini untuk biaya pelet aja nih. 1.200 ditambah 55.000. Totalnya jadi 1.255.000 itu hanya untuk pelet per satu kolam per 1000 ekor. Jadi kalau misalkan Mas Arif, Mas Rizky kalau punya satu kolam aja kebutuhan peletnya sekitar 1.255.000 per kolam untuk 1000 ekor. Kira-kira kalau punya 10 kolam harus berapa duit yang disiapkan? Berarti sekitar 12.500.000-an. Itu hanya untuk peletnya aja. 12.500.000 itu hanya untuk peletnya aja. Oke, sekarang hitung lagi analisa usahanya. Biaya benih ukuran 56 per ekor 200 perak. Nah, sampai panen usia 2 bulan. Bibit yang tebar ukuran 56, biaya benihnya 200 perak per ekor kali 1000 ekor. Nah, 1000 ekor. Jadinya sekitar 200.000. Nah, berapa sih harga pokok produksinya? Untuk HPP-nya untuk pelet 155.000, benihnya 200.000. Total biayanya 1.455.000. Ini yang harus dikeluarin sama rekan-rekan nih untuk teknologi pembesaran. Lalu untuk penjualan, nah berarti ini HPP-nya harga pokok produksinya kita dalam 2 bulan per satu siklus 1 kali panen sebanyak 1.455.000. Ini biaya yang harus kita keluarin, pasti kita keluarkan, ini wajib kita keluarkan. Nah sekarang kita masuk analisa usahanya. 1 kilo itu lele untuk wilayah Bekasi umumnya harga 17 sampai 18.000. Nah, kita ambil di tengahnya aja 17.500. Total lele 1000 ekor jika di kilo dibikin ukuran pecel 78 ekor, bobot rata-ratanya per ekor itu 125 gram. Kalau 125 gram dengan 1000 ekor jadinya berapa? 125 kilo. Nah, sekarang ke penjualan 1 kilonya harganya 17.500. Kita sekali panen ada ikan 125 kilo dikali 17.500. Nah, 2.187.500. Hasil daripada kita selama 2 bulan untuk merawat ikan sebanyak 1000 ekor dengan menghabiskan pelet 4 karung 5 kilo. Total biaya 14.555.000. Setelah panen
kita setelah dijual ke tengkulak dengan harga per kilonya 17.500, hasilnya itu 2.187.500. Nah, dikurangi nih harga pokok produksinya selama 2 bulan. Ketika kita keluarin biayanya berapa? 1.455.000. Ada profit? Ada. Berapa profitnya? Profitnya sebesar 732.500. Itu satu kolam. Itu satu kolam ya. Ingat, itu satu kolam. Bagaimana kalau 10 kolam? 7 juta. Kalau 100 kolam 70 juta. Tapi tetap nggak bisa, karena nggak bisa langsung 100 kolam panen nggak. Tapi tetap siklus bertahap. Tapi selama 2 bulan ini, selama 2 bulan ketika panen, siklus itu bisa berjalan. Punya 100 kolam per hari bisa mulai kebutuhan pasar tengkulak per hari 1 kintal. Kalau 10 hari aja udah ketahuan 1 ton. Kita nggak usah ngelainin banyak lah. Kita punya tengkulak 1, kita bisa melainin 1 orang aja tengkulak di pasar induk. Dia kebutuhan 1 hari di pasar-pasar eceran lah. 1 hari itu butuh dia sekitar 1 kintal. Kita per hari bisa memenuhi kebutuhan tengkulak aja. Kita 1 orang aja kita pedagang tengkulak. Kita bisa memenuhi kebutuhan tengkulak ini nih, si tengkulak ini di pasar nih, di pasar umum lah biasanya. Per hari dia habis 100 kilo. Kalau 10 hari udah 1 ton, berarti selama 1 bulan 3 ton. Berarti kalau kita untuk memenuhi kebutuhan selama 3 ton, kalau per hari kita selama 2 bulan kita bisa menghasilkan tadi sekitar 1 kintal, 125 kilo, kira-kira kalau kita punya 10 kolam itu baru hanya untuk kebutuhan 10 hari. Berarti standar kita harus punya 30 kolam. Itu untuk memenuhi siklus 1 bulannya. Karena ini 2 bulan berarti kita harus punya minimal 100 kolam. Untuk mendapatkan profit per bulan itu sekitar 70 juta 2 bulan lah. Tapi kalau udah siklus sudah berjalan, ya uang masuk setiap hari, Makanya nanti teknologi pakannya yang diperbaiki. Sehari kasih makan 4 sampai 5 kali. Jangan sampai ikan kanibal sampai lapar. Biar yang kita kejar kan panen. Yang kita kejar kan produksinya, bukan kita nunggu waktu. Enggak, kita tunggu panen. Nah, untuk Mas Rizky yang di Purwakarta, Mas Arif Banyumas, itu tadi beberapa paparan saya tentang persiapan apa aja yang harus disiapkan tadi, baik dari kolamnya, bak sortirnya, airnya, benihnya, lalu perawatannya, teknologi pakannya. Tadi juga udah dikasih tahu teknologi untuk pakan alternatifnya. Terus dikasih tahu juga berapa kali sehari kasih makan, kan tadi udah saya kasih tahu. Terus cara bibis. Nanti kalau untuk cara bibis itu tinggal cek aja di video satunya udah ada. Bagaimana sih cara bibis yang baik dan benar udah saya buatkan videonya, nanti tinggal dicari aja di di link deskripsi nanti saya masukin lah supaya Mas Arif dan Mas Rizky nggak kesulitan untuk carinya. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bisa mempercerah buat Mas Arif, buat Mas Rizky. Kalau kurang jelas bisa nanti japri, bisa ditanyakan lagi. Saya rasa cukup. Kalau memang video ini dirasa bermanfaat, berguna, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Nah, buat teman-teman yang mau sharing-sharing, bisa nanti WA aja di link deskripsi nanti di bawah nih, gua masukin link deskripsi gua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.